Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 30 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian tambahkan 150 ml air, aduk-aduk sampai tercampur rata. Di sini kita akan buat biangnya terlebih dahulu ya. Nah, sudah tercampur merata, kita pindahkan ke kompor, masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Untuk airnya teman-teman bisa ganti dengan susu cair ya. Nah, setelah adonannya mulai mengental seperti bubur atau pasta, ini sudah cukup, matikan kompornya, angkat, lalu pindahkan ke mangkok. Nah, setelah uap panasnya menghilang, tutup dengan plastik agar adonannya tidak berkulit. Dan ini kita sisihkan sampai suhu ruang baru akan kita gunakan. Berikutnya, siapkan wadah yang berbeda, masukkan 80 ml susu full cream cair dingin, 45 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah, masukkan adonan biangnya yang sudah suhu ruang, aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Masih seperti video sebelumnya, kali ini rotinya aku buat juga tanpa telur ya. Kita pakai metode tangzong yang ternyata sangat mudah dan hasilnya sangat empuk, lembut, dan tahan lama. Nah, sudah tercampur merata, kemudian masukkan 270 gram tepung terigu protein tinggi dan 20 gram susu bubuk. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan adonannya menjadi menyatu. Nah, kalau sudah, tambahkan setengah sendok teh garam dan tambahkan 40 gram margarin. Aduk-aduk lagi kembali asal cukup tercampur rata saja. Kemudian lanjut uleni dengan mixer. Di sini kita mixer dengan kecepatan rendah dulu, meningkat ke kecepatan sedang di level 3. Sampai adonannya kalis elastis. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 13 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, teman-teman, ini setelah 13 menit kita mixer, adonannya sudah kalis elastis, yang ditandai jika adonannya kita lebarkan seperti ini, tidak mudah robek. Ini tandanya adonan kita sudah kalis elastis. Nah, ini sudah cukup. Kemudian adonan kita bulat-bulatkan, lalu tutup, kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah adonan kita istirahatkan selama 15 menit, ini sudah setengah mengembang ya. Kita kempiskan lagi untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Di sini aku banting-banting juga agar adonannya jadi lembut lagi. Kemudian bulat-bulatkan lagi. Lalu kita bagi-bagi adonannya. Di sini aku timbang untuk setiap adonan kurang lebih sekitar 15 gram untuk setiap bulatan. Nah, sudah selesai kita bagi-bagi sama rata semua. Kemudian ambil satu adonan, kita bulat-bulatkan, rapat-rapatkan sambil dicubit-cubit, lalu rounding sampai benar-benar bulat mulus agar hasilnya jadi cantik. Nah, kalau sudah, siapkan paper cup kotak laminasi ukuran 8x8 cm seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Kita tata kuenya di atas paper cup, isi dengan 4 bulatan seperti di video. Nah, seperti ini. Kemudian simpan di box tertutup. Nah, sudah selesai semua teman-teman. Kemudian tutup boxnya. Kita istirahatkan kurang lebih selama 1-2 jam atau sesuaikan dengan suhu dan kelembapan udara di masing-masing daerah. Oke teman-teman, ini setelah 1,5 jam kita proofing, hasilnya sudah sangat mengembang. Buka tutup boxnya, kemudian angin-anginkan kurang lebih selama setengah jam agar adonannya tetap kokoh. Sebelum kita oven, di sini kuenya akan aku olesi dengan campuran 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu cair. Nah, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan ovennya terlebih dahulu, kurang lebih selama 15 menit di suhu 170 derajat Celcius agar panasnya stabil ya.
Oke, kalau sudah, langsung kita oven kuenya masih di suhu yang sama, yaitu 170 derajat Celcius, kurang lebih selama 20 menit di api atas bawah, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Oh ya, di 5 menit terakhir kita ganti api bawah, agar permukaan kuenya tidak terlalu kecoklatan. Nah, ini setelah 20 menit, angkat kuenya, lalu oven kue berikutnya sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, rotinya sudah matang semua ya. Lanjut untuk topping 4 rasa. Di sini saya pakai glaze coklat. Untuk cara pemberian topping coklatnya sangat mudah. Tinggal ambil rotinya dari cup, kemudian celupkan permukaan roti ke dalam coklat glaze. Nah seperti ini. Oh ya, di sini aku taburi juga dengan Rice Krispies Chocolate Ball. Kemudian untuk topping kedua aku pakai glaze rasa stroberi. Nah kalau sudah, taburi dengan coklat sprinkle warna-warni seperti ini. Nah untuk varian rasa yang gurih di sini aku olesi dengan campuran mayones dan kental manis. Kemudian taburi dengan abon yang sudah di blender halus. Untuk rasa gurih teman-teman bisa juga pakai topping sosis dan saus sambal ya, sesuaikan dengan pesanan aja. Nah untuk topping yang ini kebetulan aku masih punya sisa cream cheese. Kemudian taburi dengan susu bubuk Denkau. Nah seperti ini. Oh ya, ada satu lagi kita pakai glaze matcha. Kemudian ditambah dengan taburan rice ball strawberry. Untuk toppingnya sesuaikan selera aja ya. Yang penting ada manis dan gurih, biar konsumennya nggak bingung pilih-pilih rasa. Nah untuk kemasannya di sini aku pakai mika plastik ukuran 20 x 20 cm seperti ini. Isi dengan 4 rasa. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Nah teman-teman, roti 4 benua ini akhirnya sudah selesai kita buat. Hasilnya cantik dan sangat menggoda. Tekstur kuenya sangat empuk dan lembut meski tanpa telur sama sekali. Ini enak banget. Menu terbaru yang lagi viral. Cocok untuk menambah ide jualan karena bikinnya sangat mudah dan insya Allah anti gagal. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, di atas kompor yang belum menyala, siapkan wajan teflon, masukkan 30 gram tepung terigu protein tinggi dan tambahkan 150 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Di sini kita buat biangnya terlebih dahulu ya. Untuk airnya teman-teman bisa juga ganti dengan susu cair. Nah kalau sudah tercampur merata dan larut, nyalakan api kompornya. Kita masak dengan api cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Kita akan buat roti atau kuenya dengan menggunakan metode tangsong. Meski tanpa telur, tetapi hasilnya super lembut, mengembang dan tahan lama. Nah setelah adonannya berubah seperti bubur atau pasta seperti ini sudah cukup. Matikan kompornya, angkat lalu pindahkan ke wadah yang berbeda. Kemudian tutup dengan plastik, biarkan sampai suhu ruang baru akan kita gunakan. Lanjut, siapkan wadah yang berbeda, masukkan 45 gram gula pasir, 80 ml susu full cream cair dingin, 4 gram ragi instan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, masukkan adonan starter yang tadi kita buat, dan ini sudah suhu ruang ya. Aduk-aduk lagi kembali sampai tercampur merata. Nah setelah tercampur merata, kemudian masukkan 270 gram tepung terigu protein tinggi dan 20 gram susu bubuk. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan adonannya menjadi menyatu. Nah kalau sudah, tambahkan setengah sendok teh garam dan tambahkan 40 gram margarin. Oke, kita aduk-aduk lagi kembali sebentar, asal cukup tercampur rata saja ya. Nah setelah cukup tercampur rata, kemudian kita lanjut uleni dengan mixer. Di sini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai setengah kali saja. Di sini aku mixer kurang lebih selama 7 menit. Nah setelah 7 menit matikan mixernya, angkat kemudian bulat-bulatkan. Untuk adonannya ini belum kalis elastis ya teman-teman.
Kemudian adonannya kita pindahkan ke alas kerja, kita bagi menjadi 2 bagian. Untuk setiap bagian setelah ditimbang kurang lebih sekitar 300 gram. Nah, untuk bagian pertama kita sisihkan, jangan lupa ditutup ya agar adonannya tidak kering. Dan untuk bagian kedua kita akan mixer lagi. Tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan warna hijau muda. Kemudian mixer lagi sampai adonannya jadi kalis elastis. Di sini aku mixer lagi kurang lebih selama 7 menitan atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Untuk tandanya adonan kalis elastis itu jika adonan kita lebarkan tidak mudah robek. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah cukup ya. Kita bulat-bulatkan lagi. Kemudian sisihkan. Lanjut ambil adonan yang kedua. Beri pewarna makanan warna merah rose. Lalu mixer lagi sampai adonannya benar-benar kalis elastis. Nah, adonan sudah selesai kita beri warna semua. Tutup dengan plastik. Kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Nah, teman-teman, ini setelah 15 menit adonan kita istirahatkan, ini sudah setengah mengembang ya. Ambil adonan hijau, kemudian kempiskan, dan uleni sebentar untuk mengeluarkan udara. Lalu kembali bulat-bulatkan. Kemudian bagi-bagi adonannya menjadi 6 bagian. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 50 gram. Bulat-bulatkan lagi dan rounding sampai mulus lalu sisihkan. Lakukan hal yang sama ke semua adonan sampai selesai. Nah, sudah selesai, kemudian ambil 2 adonan yang berbeda warna. Masing-masing bulatan kita bagi lagi lebih kecil-kecil. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 9-10 gram. Lalu bulat-bulatkan lagi. Nah, setelah selesai dibulat-bulatkan kecil seperti ini, kemudian ambil 1 bulatan kecilnya. Kita pipihkan lalu beri isian. Untuk isiannya bebas teman-teman, di sini aku isi dengan potongan keju dan choco chip coklat mini. Yang hijau aku beri isian potongan keju dan yang warna merah muda aku beri isian choco chip coklat. Setelah diberi isian, tutup isiannya lalu bulat-bulatkan dan rounding lagi. Nah, kalau sudah, siapkan paper cup laminasi bulat dengan diameter 8 cm seperti ini. Lalu isi dengan bulatan adonannya. Tata bulatannya sesuai selera aja, bisa selang-seling, bisa juga satu warna. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat di video, kreasikan sesuai selera aja ya. Nah, seperti ini, cantik ya teman-teman, sisihkan dan simpan di box tertutup. Nah, semua sudah selesai kita cetak ya. Tutup boxnya, kemudian proofing adonannya kurang lebih selama 1-1,5 jam. Sesuaikan dengan suhu dan kelembaban di daerah masing-masing. Teman-teman, ini setelah 1,5 jam kita proofing, hasilnya sangat cantik, mengembang sempurna. Buka semua tutupnya, lalu angin-anginkan. Nah, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan ovennya kurang lebih 15 menit terlebih dahulu di suhu 170 derajat Celcius. Teman-teman, sambil menunggu ovennya panas, kuenya akan kita taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, langsung saja kita oven di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Di 10 menit pertama kita gunakan api atas bawah. Kemudian di 5 menit terakhir kita ganti di api bawah saja agar supaya permukaan kuenya tidak terlalu kecoklatan. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah semua selesai kita oven semua. Hasilnya ada yang sedikit kecoklatan karena tadi ada tamu, jadi nggak dikontrol ovennya. Jadi saat proses oven teman-teman harus selalu cek ovennya ya. Nah, setelah dingin, kemas dengan plastik OPP berkantong ukuran 13 x 13 cm seperti ini. Jangan lupa tambahkan stiker thank you di atasnya, hasilnya jadi lebih cantik.
Nah teman-teman, roti manis tanpa telur hasilnya cantik sekali. Rotinya super lembut dan empuk banget. Ini asli enak banget. Satu resep hasilnya jadi 11 cup. Untuk keterangan resep dan saran harga jual nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Bagaimana teman-teman, resepnya mudah ya dan insya Allah anti gagal. Yang pemula wajib coba. Cocok untuk isian snack box, untuk teman ngeteh, atau untuk ide jualan, insya Allah laris manis. Terima kasih yang sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung ketan putih, 60 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan kurang lebih 300 ml air, masukkan secara bertahap, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk agar kekentalan adonannya pas. Untuk takaran airnya tidak bisa untuk patokan ya teman-teman, sesuaikan dengan kelembaban tepung ketannya. Nah setelah adonannya dikira-kira sudah pas, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental, berarti sudah cukup. Oke, berikutnya masukkan 2 sendok makan minyak goreng dan setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Aduk-aduk kembali dengan whisker sampai tercampur merata dan adonannya terlihat mengkilap. Nah kira-kira seperti ini, kemudian pindahkan ke wadah yang berbeda. Jangan lupa disaring ya agar tidak ada bahan yang berkumpal. Nah kalau sudah, kemudian kukus di api cenderung sedang kurang lebih selama 25 menit. Saat memasukkan adonan pastikan sudah benar-benar mendidih airnya ya. Nah ini setelah 25 menit adonan mochinya sudah matang, angkat, kemudian tuang di alas kerja. Jangan lupa alas kerjanya sudah harus diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Uleni adonannya sambil ditarik-tarik seperti di video sampai adonannya lembut dan lentur. Nah kalau adonannya sudah lembut dan lentur seperti ini sudah cukup. Kemudian bulat-bulatkan. Lalu bagi dan timbang adonannya. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 24 gram. Nah ini sebagian adonannya sudah selesai kita bulat-bulatkan ya. Kemudian untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan wadah, masukkan 1 bungkus susu bubuk denkau. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula halus. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Untuk susu dan gula halusnya bisa ditambah atau dikurangi ya, sesuai selera aja. Nah kalau sudah kita sisihkan. Lanjut, di sini saya juga punya glass white rasa susu yang sudah dimasukkan ke plastik segitiga seperti ini agar lebih mudah. Oh ya, di sini sudah aku siapkan beberapa donat kentang. Untuk resep lengkap dan cara membuatnya sudah sering aku share di video sebelumnya. Untuk dog donatnya di sini saya pakai 24 gram agar hasilnya tidak terlalu besar. Ambil 1 donat, kemudian belah menjadi 2 bagian tetapi jangan sampai putus ya. Nah seperti ini, lalu isi dengan glass susu. Isi secukupnya saja, lalu tutup lagi dan sisihkan. Untuk rasa glassnya sesuaikan selera aja ya. Berikutnya ambil 1 bulatan mochinya, lalu pipihkan dengan rolling pin. Nah setelah pipih, letakkan donat isiannya di atas kulit mochi, kemudian bungkus dengan kulit mochinya. Nah seperti ini, kalau sudah guling-gulingkan di atas topping susu. Lalu letakkan di atas paper cup seperti ini. Nah hasilnya cantik ya. Untuk topping susunya, selain rasa original, saya juga pakai gula dusting aneka rasa. Salah satunya rasa apel, campuran dari 2 sendok makan gula dusting rasa apel dan 1 bungkus susu bubuk denkau. Agar lebih berwarna, di sini saya pakai aneka rasa gula dusting, ada red velvet, taro, coklat, dan apel. Untuk link pembelian gula dusting nanti aku spill resepnya di kolom deskripsi ya. Untuk kemasannya aku pakai mika bolu gulung seperti ini.
Kemudian untuk ide jualan satuan, kemas dengan mika seperti ini, ukuran 2,5 cm x 7 cm. Untuk link pembeliannya nanti aku spill di kolom deskripsi. Donat mochi susu ala aku teman-teman, hasilnya cantik warna-warni dengan aneka rasa susu yang sangat menggoda. Dengan modal bahan kurang lebih 51.600 menghasilkan 18 donat mochi. Jual dengan harga Rp5.000 atau sesuaikan dengan modal bahan yang teman-teman pakai. Dilihat dari tampilannya, topping susunya sangat melimpah. Nah, untuk rasa coklat dan original ini favorit aku banget. Selain empuk, lembut, dan kenyal, rasa susunya juga enak banget. Anak-anak maupun dewasa pasti semua suka. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 40 gram gula pasir, 20 gram tepung maizena, 1 bungkus vanili bubuk, kemudian aduk rata. Masukkan 200 ml susu full cream cair, kemudian aduk-aduk. Kita masukkan sedikit terlebih dahulu untuk melarutkan bahan-bahan keringnya. Nah, setelah tercampur merata, masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian aduk-aduk kembali dengan whisker agar lebih mudah tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan semua sisa susunya. Lalu aduk rata kembali. Nah, kalau sudah, pindahkan ke kompor. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya mengental dan mendidih. Nah, seperti ini adonan sudah mengental, kemudian tambahkan 15 gram margarin. Aduk-aduk cepat kembali sampai larut dan tercampur merata. Nah, untuk adonannya setelah tercampur merata nanti teksturnya akan lembut seperti ini ya. Nah, ini sudah cukup, angkat lalu pindahkan ke mangkok. Setelah uap panasnya berkurang, tutup dengan plastik dan sisihkan. Biarkan sampai suhu ruang baru akan kita gunakan. Di wadah yang berbeda, masukkan 50 gram whipped cream bubuk, saya pakai daan. Kemudian tambahkan 100 ml air es, maaf saat memasukkan air es tidak ke video. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai kaku. Nah, kalau sudah, masukkan adonan fla dingin yang tadi kita sisihkan. Kemudian mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai adonannya tercampur merata dan lembut. Nah, kalau sudah lembut seperti ini sudah cukup. Adonan fla akan kita masukkan ke plastik segitiga dan kita sisihkan dahulu ya. Di wadah yang berbeda, masukkan 60 gram gula pasir, 25 gram tepung maizena, 1 bungkus vanili bubuk, dan 20 gram coklat bubuk. Kemudian bahan-bahan kering kita aduk terlebih dahulu agar tercampur rata. Kalau sudah rata, siapkan 250 ml susu full cream cair. Kita masukkan sedikit terlebih dahulu. Ini tujuannya agar bahan-bahan keringnya lebih mudah larut dan tercampur merata ya. Nah, kalau sudah, masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian aduk-aduk lagi dengan whisker sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan sisa susu full cream cairnya. Aduk-aduk lagi kembali sampai benar-benar larut dan tercampur rata. Nah, kalau sudah, pindahkan ke kompor. Kita masak dengan api cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya mengental dan mendidih. Nah, setelah mengental seperti ini, tambahkan 30 gram potongan coklat batang DCC. Lalu masak lagi sambil diaduk-aduk sampai larut dan adonan terlihat lembut ya. Kalau sudah lembut, matikan kompornya, angkat lalu pindahkan ke mangkok. Kemudian tutup dengan plastik, sisihkan dan biarkan adonannya dingin baru kita gunakan. Oke, di wadah yang berbeda masukkan 80 gram whipped cream bubuk, tambahkan 170 ml air es, lalu mixer sampai adonannya kaku. Setelah adonan kaku, masukkan flat coklat yang sudah dingin. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan tinggi sampai adonan menjadi lembut. Nah, adonan sudah lembut seperti ini teman-teman. Kemudian pindahkan ke plastik segitiga ya. Nah, seperti ini hasilnya. Krim fla susu rasa original dan coklatnya sudah siap kita gunakan.
Oke, lanjut ya. Untuk membuat donatnya, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver agar donatnya lembut dan kokoh. Kemudian aduk-aduk dengan spatula sampai semua bahan-bahan keringnya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, masukkan 1 butir telur, tambahkan 100 gram kentang kukus yang sudah di blender halus seperti ini. Lalu tambahkan 25-30 ml air es. Kemudian aduk rata dengan spatula. Untuk penggunaan air es wajib ya teman-teman, kalau adonan kita uleni menggunakan mixer. Air esnya kita masukkan sedikit demi sedikit, sesuaikan dengan kekentalan adonannya. Agar lebih mudah tercampur rata, ini akan aku uleni dengan tangan saja ya. Pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Setelah adonan menggumpal seperti ini, tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam halus. Uleni kembali dengan tangan sampai adonannya tercampur merata. Setelah cukup tercampur rata, di sini akan aku ganti uleni menggunakan mixer agar lebih cepat kalis elastis. Kita mixer adonannya mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan sedang di level 3 sampai adonannya lembut dan kalis elastis. Untuk total mixer di sini kurang lebih selama 13 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, ini setelah 13 menit adonan sudah lembut dan kalis elastis. Ini sudah cukup, matikan mixernya. Untuk hasil penampakan window pane-nya maaf sekali ternyata tidak kerekot teman-teman, tapi sedikit terlihat tadi sudah kalis elastis ya. Nah, ini sudah cukup. Kemudian bulat-bulatkan, lalu pindahkan ke alas kerja. Kemudian adonan akan aku bagi-bagi dan timbang. Untuk setiap bulatan aku timbang kurang lebih sekitar 60 gram. Nah, seperti ini adonan selesai kita bagi-bagi sama rata. Berikutnya ambil adonan pertama, kemudian bulat-bulatkan sampai mulus sambil dicubit-cubit. Kemudian rounding adonannya sampai benar-benar mulus agar hasil donatnya jadi cantik. Nah, seperti ini sudah selesai kita rounding semua. Kemudian tutup dengan kain bersih. Kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Oke teman-teman, ini sudah 30 menit kita istirahatkan. Hasilnya sudah setengah mengembang. Kita ambil adonan pertama, lalu celupkan ke tepung terigu agar tidak lengket. Kalau sudah, masukkan ke dalam cetakan donat. Di sini saya pakai cetakan dengan diameter 8 cm seperti ini. Tekan-tekan donatnya dengan alat penekannya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu letakkan di atas alas donat. Kemudian simpan di box tertutup dan lakukan ke semua donat sampai semuanya selesai. Nah, ini donatnya sudah selesai kita cetak semua. Kemudian tutup kotak boxnya. Proofing donatnya kurang lebih selama 1-2 jam atau sesuaikan dengan cuaca di daerah masing-masing. Nah teman-teman, ini setelah 1,5 jam donat kita proofing, hasilnya sudah sangat mengembang. Buka tutup boxnya, kemudian kita lanjut proofing terbuka sambil diangin-anginkan selama kurang lebih setengah jam. Oke, ini setelah setengah jam donatnya kita angin-anginkan dan ini sudah siap untuk kita goreng. Kita goreng donatnya di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Balik donatnya satu kali saja setelah bagian bawah berwarna kecoklatan agar donatnya tidak terlalu banyak menyerap minyak. Setelah kedua sisi berwarna kecoklatan, angkat donatnya dan sisihkan. Goreng sisa donatnya sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, hasil donat kita setelah selesai kita goreng semua dan ini sudah dingin ya, bisa langsung kita beri topping. Lanjut, di sini sudah aku siapkan paper box mika kotak ukuran 10 x 10 cm. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, di sini aku siapkan juga flak krim susunya terlebih dahulu ya. Kemudian kita pakai speed filling seperti ini untuk memasukkan krim isiannya.
Ambil satu donatnya lalu masukkan krim isiannya. Caranya seperti di video. Isi krim yang banyak karena ini kita buat donat dengan rasa yang premium. Nah, seperti ini. Kalau sudah, letakkan di atas box dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kalau sudah, untuk sisa krim susunya kita semprotkan ke bagian permukaan atas donat. Jangan lupa ratakan krimnya dengan sendok agar hasilnya jadi rapi. Kalau sudah, di atas krim kita taburi dengan susu. Di sini saya pakai susu Denkau tanpa campuran gula halus ya, karena krim susunya sudah manis. Untuk yang coklat, aku taburi dengan susu bubuk Denkau rasa coklat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, donat susu premium dengan isian krim susu yang lumer dan sangat lembut. Ini asli enak banget, manisnya tidak bikin enek karena ini nggak terlalu manis ya. Yang suka susu dijamin pasti ketagihan. Nah teman-teman, akhirnya resep Thai milk donat kentang sudah selesai kita buat. Resepnya mudah dan dijamin anti gagal. Cocok untuk ide jualan para pemula. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.